Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Surah Al-Anfal juz 10 ayat 41. Pas juz 10 ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumsahu wa lirrasul. وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا
مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء wa'lamu dan ketahuilah annama ghanimtum bahwa apa saja yang kalian dapatkan min syai'in dari sesuatu dalam peperangan rampasan perang. Ghanimah itu rampasan perang. Maka wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, dan ketahuilah bahwasanya apa yang kalian dapatkan dalam peperangan dari sesuatu baik sedikit atau banyak, fa anna lillahi khumusahu, maka sesungguhnya untuk Allah seperlimanya, yang seperlima untuk Allah. Qala Al-Hasan, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hadza miftahu kalamin, ini pembuka pembicaraan, yaitu ad-dunya wal akhiratu lillah, dunia akhirat hanyalah milik Allah. Wallahu ini dia ayat. Seperti disebutkan dalam ayat lain, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu, Allah dan Rasulnya itu yang lebih berhak untuk kalian semua melakukan yang menyebabkan ridhonya. Wallahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya, ahaqqu lebih berhak, ayyurduhu, mereka ridha rela kepada Allah. Nah, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, ini ada sebab turunnya. Sebab turunnya ayat ini ketika perang Badar, mereka berebut rampasan perang. Kata yang mengumpulkan, kami yang berhak. Kata yang menjaga Rasulullah, kami yang berhak. Karena setelah musuh kalah, yang meninggal kurang lebih 70, yang lain melarikan diri, banyak rampasan yang didapat. Mereka berselisih para sahabat. Akhirnya Allah menurunkan ayat yas'alunaka 'anil anfal, awal surat, terus sampai ayat wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu, ketahuilah apa saja yang kamu dapat dari rampasan perang, bahwa untuk Allah seperlimanya. Nah, untuk Allah seperlimanya, Allah tidak membutuhkan semuanya ini milik Allah. Dunia semua milik Allah, dunia akhirat milik Allah, yang menciptakan Allah. Yang dimaksud dengan seperlimanya untuk Allah, pertama, supaya manusia semua paham bahwa semuanya ini dunia akhirat milik Allah, karena manusia mengatur semaunya sendiri.
yarhamukallah. Ada aturan-aturan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ahli tafsir mengatakan tuqassamul ghanimatu khamsata aqsamin. Ghanimah rampasan perang itu dibagi 5 bagian. Kemudian yang 1/5-nya itu untuk Allah dan Rasulnya. Nah, untuk Allah dan Rasulnya ini maksudnya yang 1/5 diberikan ini walir rasuli kangge Rasulullah, walidil qurba lan damel orang-orang yang ada hubungan kerabat dengan Rasulullah, wal yatama anak-anak yatim, wal masakini dan orang-orang miskin, wa benis sabili dan untuk ibnus sabil. Ibnus sabil orang yang mengadakan perjalanan jauh kehabisan bekal sangune telas. Jadi yang 1/5 untuk Allah itu maksudnya harus diberikan kepada Rasulullah SAW. Orang yang ada hubungan kerabat dengan Rasulullah, ini penjelasannya, walidil qurba ay qarabatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa hum banu Hashim wa banul Muttalib. Orang yang ada hubungan kerabat itu adalah Banu Hashim dan Banul Muttalib. Banu Hashim, Banul Muttalib ini yang berhak menerimanya, sementara yang lain tidak. Karena yang Banu Hashim, Banul Muttalib niki ketika Kanjeng Nabi di Makkah diboikot selama 3 tahun. Selama 3 tahun orang kafir Makkah semuanya berjanji tidak boleh mengadakan hubungan dagang, jual beli, nikah, pokok apa saja dengan keluarga Nabi Muhammad, keturunan Abdul Muttalib, keturunan Hashim. Mboten asal. Napa mboten asal? Menurut mereka ini nanti membahayakan, sehingga ditulis teng Ka'bah digantungaken ditulis Bismillah, Bismikallahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Boten dilanjutakan karena kafir Makkah tidak mau mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismikallahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Kalau Allah, orang kafir Makkah sudah mengakui. Hanya saja kalau ibadah mereka kepada berhala. Takoni sapa sing nyiptani awakmu kabeh, nyiptani langit, bumi? Allah. Lah apa nyembah berhala? Kanggo nyedekne marang Gusti Allah, nyembahi dan berhala. Terus apa ditulis? Tahun ketiga sampai tahun ke-10, tahun ke-7 sampai tahun ke-10 dari kenabian. Tulis akhirnya apa? Kerabati Kanjeng Nabi sedaya mboten saged jual beli, tukar menukar barang, menikah. Pokok tidak ada hubungan sama sekali Banu Hashim, Banu Muttalib kali tiang-tiang Makkah sing itu. Mantos banyak yang kelaparan dan seterusnya. Tapi Gusti Allah paling ditulung. Setelah selama 3 tahun sing digantungaken teng Ka'bah niku rusak tulisannya, sampai rusak. 3 tahun tentang itu gantung kertas rusak, yang tersisa tinggal lafaz Allahumma. Sini itu rusak. Nah, Banu Hashim kali Banu Muttalib ini yang gabung kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Banu yang lain kalau nggak salah Banu Abdi Manaf atau Banu
boten Banu Abdul Uzza niku boten gabung. Akhirnya setelah Islam menang, Islam kuat, maka yang diberi bagian hanya kerabat-kerabat dari Banu Hashim, Banu Muttalib. Yang lain boten. Nggih. Kelompoke anake Abu Lahab boten angsal. Lo kan dipamani Kanjeng Nabi ini termasuk Banu Muttalib, tapi kan Abu Lahab musuhi terus. Memusuhi terus. Terus napa namanya? Abu Lahab pada perang Badar terbunuh. Jadi boten berhak. Kemudian yang berhak menerima 1/5 al-yatama, lari-lari yatim. Lari-lari yatim, al-masakin, orang-orang fakir miskin, wabni sabil dan ibnus sabil. Terus sisanya, nah sisanya berarti 4/5 baru dibagi untuk yang perang. Kalau ada di antara dzawil qurba atau masakin atau yang lain ikut perang, yang lain asal bagian saking perang ini. Nah ini dulu kerantan pada zaman Kanjeng Nabi niku mereka yang perang niku mboten asal gaji. Buat enten gaji ini berjuang terus memperjuangkan agama Allah, perang mati-matian yang terbunuh banyak, tapi kan gaji ini negara mboten wonten, maka diberi dari rampasan-rampasan perang. Setelah zaman maju, tentara-tentara ini negara niku dibayar kali negara, rampasan perang bali edang negara. Nggih, bali edang negara. Nah, niki 1/5 yu'tal khumus liman dzakarahullahu ta'ala fi hadhil ayat. 1/5 diberikan orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, yaitu untuk Rasulullah, orang-orang ada hubungan kerabat, kemudian yatama, yatim-yatim, masakin, ibnus sabil. Sisanya yuwazza'u 'alal ghanimin, dibagi kepada mereka yang mendapatkan ghanimah, yang terjun langsung perang. Dan kitab fikih dijelaskan rinci, mereka yang perang cuma berangkat tiange mawon angsal bagian. Berangkat tiange kalih kudane angsal bagian benten. Yang hanya berjalan kaki dapat bagian sendiri, yang berjalan, yang naik kuda, kudanya dapat bagian, orangnya juga mendapat bagian. Pertama kuda lebih lincah, yang kedua kudanya nggih butuh mangan. Orangnya dapat, kudanya dapat, dan seterusnya. Cuma saat ini kan boten enten boten niku. Sedaya tentarane negara niku pun dibiayai kalih negara. Terus wa binis sabili in kuntum amantum billah. Lamun ana sapa sira kabeh iku wong kang iman marang Gusti Allah. Wa ma anzalna ala abdina, lan iman marang ma barang anzalna kang wis nurunaken ingsun ala abdina ing atase kawula ingsun. Lian awakmu kabeh iman marang Gusti Allah dan beriman kepada kitab yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaumal furqani, pada hari pemisah. Hari pemisah, pemisah antara yang hak dan yang batil, yaitu pada hari perang Badar. Perang Badar itu tengah ayat niki disebut Yaumal Furqan, hari perpisahan antara yang hak dan batil. Karena pada waktu itu terjadi peperangan.
yaumal taqal jam'ani, hari bertemunya dua kumpulan, dua kelompok, dua pasukan besar, yaitu pasukan muslimin dan pasukan orang-orang musyrikin bertemu teng tempat namanya Badar, tengliku akhiri perang. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dengan kuasa Allah, Allah memberi pertolongan kepada kamu semua kaum muslimin, walaupun jumlahnya sedikit, dan musuhnya dikalahkan oleh Allah walaupun jumlahnya besar. Kaum muslimin cuma 313, musuhnya 1000. 313 melawan 1000, tapi menang. Niki wahum wallahu ala kulli syai'in qadir id antum bil udwatid dunya, yaitu ketika id antum ing dalem nalikane utawi sira kabeh iku bil udwatid dunya ing dalem panggonan kang parek. Waktu kuntum ya ma'asyaral muslimin bijani bil wadi al-qarib ilal Madinah, ketika kalian kaum muslimin berada di lembah yang lebih dekat ke kota Madinah. Wa hum bil udwatid dunya, sedangkan mereka para musuh orang-orang musyrikin di lembah yang lebih jauh dari Madinah. Pertemuan pasukan ibaratnya king kota Malang mereka, kaum muslimin sebelah sini, kaum kafirin sebelah mereka. Berarti kalau lebih dekat sing muslimin teng kota Madinah, musuh sing mereka. Warabbu asfala minkum, warabbu, sedangkan orang-orang yang menaiki ontanya, saudagar-saudagar Mekah yang pulang dari negeri Syam yang membawa dagangan, asfala minkum, lebih rendah dari kalian, maksudnya fi makanin asfala min makanikum, di tempat yang lebih rendah dari tempat kalian, fi ma yadi sahilal bahri, di tempat yang lebih dekat ke pantai. Bon niki kula gambaraken, niki segoro, segoro. Terus kaum muslimin di lebih dekat Madinah, niki segoro. Madinah mriki, kaum muslimin di sini, musuhnya di sini. Kaum muslimin di sini, musuhnya di sini. Sementara yang orang-orang pulang dari negeri Syam biasanya lewat sini, mereka lewat yang mendekati pantai. Nyelamat nih menuju Makkah lewat ke tempat yang lebih dekat ke pantai. Nggih boten cedhek nemen, tapi gampang ngoten, upami pertempuran niku ten Gundang Legi nggih, sing kaum muslimin rada ngalor, sing tiyang musyrikin rada ngidul, sing bagian pedagang-pedagang mripo liwat dalan sing lebih dekat dengan segoro nyelametaken awake. Nah, soalnya napa? Soalnya Kanjeng Nabi mengajak keluar para sahabat dari Madinah, tujuannya boten perang. Tujuannya untuk menghadang orang-orang yang dagang yang pulang dari negeri Syam. Gawa dagangan kata. Lah kok menemui, kok menghadang mereka? Loh, barangnya kaum muslimin ten Mekah dikuasai wong kafir. Nggih, pembesar-pembesar kafir kan tiang muslimin meninggal di Mekah hijrah. Boten saged bawa barang. Boten saged butuh peralatan-peralatan. Ora iso ngedol omahe dhisik paribasane boten saged. Sedaya sing ten Mekah dikuasai tiang kafir Mekah sedaya. Berarti tiang muslimin boten gadah napa-napa hijrah teng Madinah.
Makanya di Madinah ditampung oleh sahabat Ansor. Ini Kanjeng Nabi kali sahabat mau menemui para pedagang yang pulang dari negeri Syam, tapi subhanallah Abu Sufyan pemimpinnya mendengar. Itu di sebelah sana Muhammad dan sahabat-sahabatnya menghadang kita. Ayo kita segera pulang. Akhirnya enten sing cepet dikengken laporan teng Mekah. Sing numpak unta kan lambat, tapi sing numpak jaranan sakit cepet. Bahwa Muhammad dan para sahabatnya mau menghadang kami. Akhirnya pasukan Mekah dikeluarkan semuanya untuk menyelamatkan negeri. Perdagangan yang dibawa dari negeri Syam. Begitu sampai di tempat Badar, terjadilah peperangan. Itu tujuannya bukan perang. Niki walau tawa'adtum dan sekiranya kalian semua berjanji, lek awakmu kabeh janjian kanggo perang, lah talaftum niscaya kamu semua berselisih. Ai walau tawa'adtum antum al-musyrikun 'ala kita, kalau kamu semua berjanji dan orang-orang musyrikin untuk peperangan, lakhtalaftum lahu niscaya kalian berselisih dalam peperangan itu. Walakinnallaha bihikmatihi yassara wa tammama dzalika, tetapi ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Allah memudahkan dan menyempurnakan peperangan itu. Ka'ab ibnu Malik meriwayatkan, innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuriduna ira Quraisy. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mereka berkehendak untuk menjumpai pedagang-pedagang Quraisy. Hatta jama'allahu bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'adin, sehingga Allah mengumpulkan mereka kaum muslimin bersama musuhnya tanpa ada perjanjian sebelumnya. Betul janji. Pokoknya sing king Mekah berangkat, sing king Madinah berangkat mau menghadang pedagang dari Quraisy yang pulang dari negeri Syam. Tiba-tiba Abu Lahab, Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan dari mlebet Islam. Mlebet Abu Sufyan Islam itu tahun ke-8 Hijriah, sementara ini baru tahun ketiga Hijriah, 5 tahun sebelum masuk Islam. Akhirnya dia mengerahkan pasukan Mekah itu, maka terjadilah peperangan besar. Kata Imam Ar-Razi, lau tawa'adtum antum wa ahlu Makkah 'ala al-qital la khalafa ba'dukum ba'dan liqillatikum wa kasratihim. Sekiranya kalian semua berjanji dengan kafir Mekah untuk perang, niscaya sebagian kalian akan melanggar, tidak ikut perang. La khalafa, niscaya berbeda ba'dukum sebagian kalian ba'dan kepada sebagian yang lain, liqillatikum wa kasratihim, karena jumlah kalian sedikit, jumlah musuh banyak. Coba kok janji, tapi akhirnya tanpa janji oleh Allah dipertemukan. Dilalah kersane ngalah, Gusti Allah menentukan pada waktu itu terjadi perang. Walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Walakin, dan tetapi, liyaqdiyallah, Allah menentukan amran perkara, kana maf'ula, yang terlaksana. Kana ana apa amr iku maf'ulan den lakoni, yaitu jama'a bainakum ala ghairi mi'adin liyaqdiyallahu ma arada bi qudratihi. Allah mempertemukan kalian dengan musuh tanpa ada janji, karena Allah menentukan apa yang dikehendakinya sesuai dengan kekuasaannya. Gusti Allah memberi qada, putusan, ketentuan
untuk bertemunya pasukan muslimin dan musyrikin. Terus ketentuan Gusti Allah napa? Min i'zazil Islam wa ahlihi. Gusti Allah akan meninggikan Islam dan memuliakannya. Wa izlali syirki wa ahlihi, merendahkan orang-orang musyrikin dan ahli musyrikin, ahli syirik direndahkan oleh Allah. Dengan peperangan itu Gusti Allah berkehendak untuk menentukan kaum muslimin sebagai kaum yang mulia, yang terhormat, yang musyrikin hina. Soalnya dengan peperangan itu mereka kalah. Perang pertama dalam Islam jumlahnya sedikit, musuhnya besar, tiba-tiba pembesarnya banyak yang mati jadi korban. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu terbunuh dan Badar, terbunuh sedaya, dan yang lain jumlahnya sampai 70 orang. Qala Abu Su'ud, Imam Abu Su'ud mengatakan, tujuan dari ayat ini adalah ayat haqqaqu anna mattafaqa lahum minal fathi laisa illa sun'an minallahi azza wa jalla khariqan lil adat, bahwasanya kemenangan yang dicapai oleh pasukan muslimin ini bukan kehendak manusia melainkan kehendak Allah Ta'ala, khariqan lil adat, yang nulayani adat. Apa nulayani adat? Cara Indonesia menselisih adat, menselisihi adat. Biasanya lek perang iku sing akeh menang, sing saiki kalah. Dan iki 1313 kok iso menang sing 313, padahal budal king Madinah mboten niat perang. Kok iso menang? Pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Fayazdadu imanan wa syukran, maka kaum muslimin bertambah kuat imannya, bertambah syukur itu Gusti Allah. Wa tatma'innu nufusuhum bi fardil khumus, dan jiwa mereka menjadi tenang, bisa mendapatkan bagian 1/5, bagian rampasan perang. Kali Gusti Allah pun diatur bagiannya sak ini. Nah bagian niki pada waktu perang, setelah berselisih mendapat rampasan perang, baru oleh Allah ditentukan. Akhirnya dengan ketentuan ini sahabat sami'na wa ata'na, pun taat. Napa dawuh Kanjeng Nabi, dawuh Allah langsung dipun terami. Lah tiyang sakniki kirangan wis kalah ya pengen menang. Pengen menang ya iso gawe cara macam-macam. Lek tiyang sakniki, lek tiyang siang kalah ya wis menang alhamdulillah, entuk rampasan perang alhamdulillah, dibagi samene alhamdulillah. Karena ketentuan Allah semua adalah adil, nggih, mboten wonten sing terzalimi. Terus liyahlika man halaka, dengan peperangan ini liyahlika man halaka am bayyinatin, liyahlaka supaya binasa man halaka, orang yang binasa, an bayyinatin dengan jelas dan nyata, wa yahya dan hidup man hayya, siapa yang hidup an bayyinatin dengan jelas nyata. Maksudnya liyakfura man kafara an wuduhin bayan, supaya yang kafir itu jelas-jelas ketahuan kekufurannya dan nyata. Wa yu'minu man amana, dan beriman orang yang telah beriman dengan nyata. Fa inna waq'ada badrin minal ayatil bahirati ala nasrillahi li awliyaihi wa khidlanihi li a'daihi. Sesungguhnya perang Badar itu termasuk ayat tanda kebesaran Allah yang nyata, memberi pertolongan kepada para kekasihnya, dan Allah menghinakan musuh-musuhnya. Wa innallaha la sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Jadi akhirnya dengan perang Badar itu jelas mana orang-orang yang memang setia kepada Islam, membela Nabi, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pancene wong 313 iki pancene bener-bener iman kuat. Makanya katakan dengan Nabi, para sahabat yang sudah ikut perang Badar itu qad ghafarallahu lahum, Gusti Allah wis ngapura kabeh. Sedaya yang ikut perang Badar itu sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu pernah kita lewati ketika Nabi akan menyerang Mekah tahun ke-8, perang Badar tahun ke-3, tahun ke-8, itu ada sahabat satu, siapa namanya? Sahabat satu mengirim surat ke Mekah. Tujuannya supaya diketahui bahwa Nabi dan kaum muslimin akan menyerang Mekah, akan menyerang kafir-kafir, karena di sana sekutu Nabi diganggu oleh kafir Mekah. Surat dikirim, dibawa orang perempuan. Ketika berangkat, Kanjeng Nabi diberitahu malaikat Jibril bahwa sahabatmu ada yang akan membocorkan rencana perang. Akhirnya Kanjeng Nabi mengutus Sayyidina Ali kali sahabat Mu'ad bin Jabal, disuruh mencari orang yang membawa surat itu. Orangnya perempuan. Terus akhirnya entah setelah berapa kilo cara sakniki ngoten ketemu diadang dan mandek, suratnya ditedi. Mana surat yang kamu bawa? Tidak, aku bawa surat. Jangan bohong. Ila akhiri terus tetap betul-betul nyukakan. Lek gak makanya ini tak udani. Gak makanya tak kelidai, tak udani. Akhirnya dia baik berjalan. Tiga orang sopo kon khobar napa sinten ngoten. Terus ngaku. Pun surat ini pundut bertawassul diaturaken kanjeng Nabi. Sahabat sing ngirim surat dipanggil kali kanjeng Nabi bahwa ini yang mau membocorkan. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kalau aku suruh membunuh, aku bunuh ya Rasulullah. Pateni wae ya Rasulullah. Penggal dulu nih, kesuwen kan. Terus kanjeng Nabi, jangan. Dia sudah ikut perang Badar. Allah mengampuni dosanya. Dheweke iku wis melok perang Badar. Nah niku orang yang ikut perang Badar pun ngapura kali Gusti Allah. Akhirnya boten dinapa-napaken, ya cuma nasihat mawon. Kan rencanane pun gagal. Nggih, boten siap boten saged nyampeaken. Nah, niku ketika itu menunjukkan bahwa peserta perang Badar semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peperangan Badar itu liyahlika man halaka wa yahya an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah, supaya nyata ketahuan sing kafir jelas, sing mukmin jelas, sehingga Gusti Allah ngekei pertolongan kaki yang mukmin, Gusti Allah ngalahaken sing kafir. Ya innallaha la sami'un alim. Terus idh yurikahumullahu fi manamika qalilan. Ustaz tanya Ustaz sebelumnya. Dan sebelum dilanjut. Nggih. Untuk ayat surat An-Anfal ayat 41 ini tentang pembagian ghanimah yang seperlima dan sebagainya, ini apakah hanya berlaku di perang Badar? Kan di situ ada seperlima untuk Allah dan Rasulnya dan perang Badar. Terus kemudian seperti Ustaz katakan untuk zaman sekarang itu adalah pemerintah. Nah, ini apakah tidak menselisih pemerintah ini dengan ketentuan Allah yang di dalam surat ini? Seperti misalnya di dalam ilmu faraid yang pembagian warisan, ada ketentuan negara, ketentuan agama. Tentunya orang Muslim kan pakai yang agama. Ya, kalau yang
perang. Perang ini bagaimana? Nggih. Pasti. Tetes lek warisan pun ditentukan oleh Allah betul. Lale hasil peperangan niku harus mengikuti ini. Tapi pada zaman itu tentara nih sedaya mboten enten bayaran iki negara. Nah, kerantan sekarang itu semua sudah dijamin oleh negara sampai munggah pangkate ila akhiri, maka bayaran yang pun ing negara niku rampasane perang niku diambil oleh negara. Boten berarti merubah hukum Allah Subhanahu wa taala, boten. Tapi karena mereka sudah dijamin oleh negara, maka tidak boleh meminta dari rampasan niku. Lah saniki umpamane wis saiki awakmu tak dari tentara. Milih ora wis entuk rampasan perang apa milih gaji king negara? Kinten tentara milih pundi? Ya gaji tetap tiap bulan jelas. Nggih. Lah peperangan kan dereng tentu. Nggih, bukan merubah hukum Allah Subhanahu wa taala, tetapi disebutkan di kitab fikih tentara-tentara yang sudah mendapat bayaran dari negara sudah menjaminnya, itu tidak boleh meminta ngeten iki. Berarti berupa penafsiran itu, Ustaz ya. Sekarang kan di cover oleh negara. Berarti kan penafsiran terhadap ayat ini. Nah ini satu pertanyaan yang sebelum terjawab, apakah ini di surat perang Badar, perang berikutnya apakah seperti ayat ini? Kalau pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peperangan berikutnya semua seperti ini. Kalau seperti kayak ini, Ustaz, di Gaza ini, Ustaz, ini kan belum ada pemerintahan yang sah, itu bagaimana? Kalau di Gaza itu tapi nanti itu bayaran hancur sedaya. Tapi tentara nih, tentara nih pemerintah, asal bayaran minum pemerintah. Wallahu a'lam, pemerintah Palestina itu duit konti kalau betul kertas nih. Jadi pokoknya begitu negara pun wonten pemimpinnya, pun wonten Baitul Mali, keuangannya pun jelas, niku sedaya aparat negara pun dibayari kali negara. Keranten pun dibayari oleh negara, boten asal nyuwun niki. Tapi mangke kula batasi dan apa namanya, dan ayat ahkam. Nggih, ayat ahkam kali penjelasan hadis. Nggih, wonten ayatul ahkam termasuk yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Sabuni dan juga di dalam kitab-kitab fikih. Nggih, mangke kula batasi insyaallah. Tambah satu ayat. Bon. Nggih, bon ayat 41. Ayat 42. 41 nggih, ayat itu. Akhiri Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.